Halo guys, perkenalkan aku Bahar dari kelas KBC. Di sini aku akan menjelaskan tentang serangan umum Surakarta. Kalian tahu nggak sih tentang serangan umum Surakarta? Oke, aku langsung saja ya jelasin. Jadi, serangan umum Surakarta ini bisa disebut juga dengan serangan umum 4 hari. Serangan umum 4 hari ini berlangsung pada tanggal 7 sampai 10 Agustus 1949. Serangan ini adalah serangan gerilya yang dilakukan oleh para pejuang, pelajar, dan mahasiswa yang kemudian dikenal dengan tentara pelajar. Dalam peristiwa ini, tentara pelajar telah berhasil membumi hanguskan dan menduduki markas-markas Belanda di Surakarta dan sekitarnya. Penyebab terjadinya serangan umum Surakarta ini dimulai dari pihak Belanda yang menyerang markas Kolonel Gatot Subroto di bawah pimpinan Letnan Van Eyck hingga hancur. Karena insiden tersebut akhirnya menyulut kemarahan anak buah Kolonel Gatot Subroto sehingga membuat Mayor Ahmadi selaku Komandan Detasemen Tentara Pelajar Brigade 17 dan Subwir Grace atau SWK 106 Arjuna ingin balas dendam. Serangan balas dendam tersebut dimulai pada tanggal 7 Agustus 1949 dengan fokus utama merebut posisi strategis sebelum Jenderal Sudirman memerintahkan untuk memberhentikan baku tembak. Selain sebagai serangan balas dendam, serangan umum Surakarta ini juga didasari atas keinginan para pejuang kemerdekaan untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini masih ada dan kuat. Selanjutnya, pada 8 Agustus 1949, pertempuran terjadi hingga tengah malam dengan dibantu TNI yang menyerang dengan memasang berbagai rintangan di jalan sekitar Pasar Kembang. Namun, rencana ini telah diketahui oleh Belanda sehingga sebanyak 26 orang ditangkap Belanda, termasuk wanita dan anak-anak, lalu membunuh 24 dari mereka. Semakin hari, kondisi Belanda semakin terdesak. Pesawat Dakota milik Belanda juga ditembak ketika hendak mendarat di landasan udara Panasan atau Bandara Adi Sumarmo. Pada 10 Agustus 1949, Slamet Riyadi bersama pasukannya Brigade 4 melancarkan aksinya yang disebut sebagai Afskeidsanval atau serangan perpisahan. Serangan tersebut benar-benar menjadi serangan perpisahan. Terbukti pada 11 Agustus 1949, keduanya memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Peran pelajar dalam peristiwa serangan umum di Surakarta ini memiliki peran yang sangat besar dalam membantu memecahkan masalah dan memulihkan situasi. Yang pertama, peran pelajar sebagai relawan. Dalam peristiwa serangan umum Surakarta, banyak pelajar yang berbondong-bondong untuk membantu pihak berwajib dalam melakukan evakuasi bagi korban yang terdampak. Mereka membantu dalam mengangkut barang-barang dan benda berharga, membantu pihak medis dalam mengatasi luka dan cedera, dan membantu dalam menyediakan makanan dan air bagi korban yang terdampak. Selanjutnya, peran pelajar sebagai pemberi informasi. Dalam peristiwa serangan umum Surakarta ini, peran pelajar sebagai pemberi informasi ini membantu dalam penyebaran informasi tentang peristiwa tersebut. Mereka membantu dalam menyampaikan informasi tentang lokasi dan kondisi korban, membantu dalam pencarian orang hilang, dan membantu dalam memberikan informasi tentang keamanan dan situasi terkini di wilayah yang terdampak. Yang terakhir, peran pelajar sebagai pengendali emosi. Dalam peristiwa serangan umum Surakarta, peran pelajar sebagai pengendali emosi dan membantu dalam mengatasi stres dan tekanan yang dialami oleh korban. Mereka membantu dalam memberikan dukungan dan moral bagi korban, membantu dalam memecahkan masalah, dan membantu dalam memulihkan situasi. Jadi itu saja sih penjelasan dari aku. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Bye-bye.